Jumpa kembali di MTT Journey Episode of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya percaya Tuhan itu tidak miliki lagi perasaan khawatir dan takut menghadapi kehidupan oleh karena ada firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Dari kitab landasan kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 34 dan kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 59. Jadi intinya teman-teman, kadang-kadang orang terlalu mudah teman mengatakan bahwa yang namanya percaya Tuhan itu ya hanya mengatakan percaya Tuhan, tapi hidupnya tetap dengan penuh kekhawatiran dan dengan penuh kekhawatiran, penuh ketakutan gitu. Ya akan apa? Ya kalau firman Tuhan katakan manusia itu takut sekali akan makan, minum, dan pakaian. Itu dasarnya seperti itu teman-teman. Meskipun nanti berkembang setelah zaman modern sekarang itu tuntutannya tidak hanya cukup makanan, minuman, dan pakaian, tapi berkembang ke semua harta benda teman-teman. Ya bagaimana istilahnya untuk memenuhi target sukses duniawinya gitu. Ya bagaimana ya untuk targetkan sukses duniawi dalam bentuk harta dan tahtanya gitu. Ya bagaimana mentarget kebahagiaan duniawinya gitu. Ya bagaimana untuk bisa membuktikan bahwa memang mereka sukses duniawi itu ya butuh pembuktian pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Yang memang duniawi harapkan hargai gitu, ya itu harus dipenuhi gitu. Nah itu akhirnya ya hanya cuman untuk hidup berangkuh-angkuh dan bersombong-sombong saja teman-teman. Jadi pada umumnya orang katakan percaya Tuhan itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya teman-teman, ya tetap ya masih ada rasa khawatir dan takut itu teman-teman. Nah ini saya sebelum kupas lebih dalam ke dalam draft, saya coba bacakan dulu di firmannya teman-teman. Landasan firmannya itu kitab Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 34 dan kita nanti sambung lagi dengan kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 59 teman-teman. Judul perikopnya teman, pengajaran yang khusus bagi muridnya si Nabi Isa gitu. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Nabi Isa mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, ya waspadalah terhadap ragi. Di sini dikatakan pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, maksudnya takutilah Tuhan Allah yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia gitu. Jadi kalau dari sisi rohani teman-teman, dari sisi firman Tuhan, bahwa apabila kita cuman bicara binasa, cuman dalam arti kata binasa di dunia ini teman-teman, itu tidak ada artinya apabila kita bandingkan dengan binasa dalam arti kata di akhirat teman-teman. Karena kalau binasa di dalam dunia itu ya apa sih kebinasaannya gitu, yang disebut binasa itu apa gitu? Apakah binasa itu dalam arti suksesinya gitu gagal, atau mungkin keluarganya berantakan jadi merasa seolah sudah mati teman-teman di dunia ini. Itu tapi tetap yang firman Tuhan katakan itu tetap kategorinya tetap masih fana teman-teman sementara. Tapi yang firman Tuhan ingatkan itu jangan sampai kita sudah binasa dalam arti kata kita gagal mengarungi kehidupan kita di dunia ini, ya kita malah masuk neraka teman-teman. Nah, mendapatkan satu kebinasaan yang kekal di dalam neraka. Jadi yang disebut kebinasaan itu kalau dari sisi rohani bisa disebut dua macam teman-teman. Ada kebinasaan kekal di dalam neraka, tapi juga bisa dikatakan kebinasaan di dalam surga, di dalam dunia gitu. Kalau kebinasaan di dalam dunia ya mungkin ya bagi orang-orang dunia, orang-orang berkeyakinan, yaitu apabila mengalami kegagalan hidup di dunia ini ya bisa dikategorikan sebagai kebinasaan di dunia teman-teman.
Tapi Tuhan, firman Tuhan ingatkan bahwa kebinasaan yang paling bahaya itu, yang kita mesti waspadai itu adalah kebinasaan kekal di dalam akhirat nanti. Karena kebinasaan itu, ya kalau kebinasaan kekal ya pasti ada neraka. Dan tidak ada batasnya teman-teman. Kalau cerita kebinasaan di dunia ini kan batasnya ada teman-teman. Jadi kalaupun anggaplah manusia ada satu manusia yang gagal hidupnya gitu, ya baik gagal karena usahanya, baik gagal karena berkeluarga, gagal karena studi atau gagal segala macam gitu. Tapi tetap ukurannya teman-teman, ada akhir dari kegagalan itu, ya ada akhir dari kebinasaan di dunia ini, yaitu yakni 70-80 tahun yang seperti firman Tuhan katakan, atau maksimal 120 tahunan gitu. Tapi kan tetap berakhir teman-teman. Ya, ada kebinasaan yang berakhirnya gitu. Jadi kegagalan, kebinasaan itu di dunia ini ada akhirnya. Tapi kalau bicara kebinasaan yang kekal gitu di dalam akhirat, ya kebinasaan kekal itu ada di dalam neraka, dan itu tidak ada pernah berakhir teman-teman. Nah ini yang firman Tuhan katakan, ya kalau cerita binasa cuma di dunia ini sih bukan hal yang susah, yang berat gitu. Yang berat dan harus hati-hati itu adalah apabila kita ketemu kebinasaan kekal di dalam akhirat. Nah ini yang mesti kita mati-matian harus menghindari teman-teman. Dan kita harus kuat gitu, bahwa kalaupun kita sampai meninggal dunia mengalami kegagalan, tetap sifatnya kebinasaan, kegagalan yang sementara teman. Yang penting boleh-boleh saja kita misalnya gagal atau binasa di dunia ini, tapi kita harus terhindar dari kebinasaan kekal di dalam akhirat. Inti dari firman Tuhan, inti dari yang Tuhan rancang kehendak itu seperti itu teman-teman. Jadi di sini dikatakan lagi sekali lagi gitu, bahwa aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat buat apa-apa lagi. Jadi maksudnya ya itu kegagalan di dunia ini gitu. Ya boleh saja ya cuman membunuh tubuh, tapi tidak bisa apa-apa lagi. Nah aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti gitu. Takutilah dia, ya ini takutilah Tuhan Allah itu teman-teman. Takutilah akan kebinasaan yang kekal gitu. Ya yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Tuhan Allah itu. Nah ini yang firman Tuhan ingatkan, Tuhan ingatkan seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya perlu kita sadari, ya seberat apapun juga kita kategorikan kebinasaan dunia yang umumnya biasanya merupakan kegagalan dalam target sukses duniawi, kegagalan mencapai kebahagiaan duniawi, kegagalan untuk bisa angkuh sombong memenuhi kebutuhan duniawi, itu maksudnya sifatnya sementara semua teman, dibanding kalau kita sampai masuk kegagalan atau kebinasaan di alam akhirat yang kekal itu, ya di dalam neraka tadi teman-teman. Itu yang tidak ada batasnya gitu. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Tuhan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena kita jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi ini kalau bicara Nasrani teman-teman, aku berkata kepadamu setiap orang yang mengakui Nabi Isa, atau kalau bicara universalnya ya setiap orang yang mengakui firman Tuhan Allah, perintah peraturan firman Tuhan Allah ya di depan manusia, maka Nabi Isa juga akan mengakui kita di depan malaikat-malaikat Allah nanti di dalam area waktu mengalami penghakiman dan penghukuman itu teman-teman. Jadi Nabi Isa itu secara Nasrani menemani kita di sana teman-teman. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, maksudnya melawan Nabi Isa, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh Tuhan, ia tidak akan diampuni. Jadi ini Nabi Isa malah mengingatkan jangan sampai kita hidup itu menghujat roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia itu teman-teman. Nah ini jangan sampai terjadi begitu. Lebih baik menghujat Nabi Isa atau lebih baik menghujat firman Tuhan gitu. Tapi jangan sampai menghujat roh Tuhan, karena kalau bicara roh Tuhan itu sudah rohnya dari Tuhan Allah teman-teman. Ini nggak bisa main-main gitu. Apabila orang menghadap
menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ya, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah ini jadi kalau cerita kita sudah menghidupkan Roh Tuhan, teman, apapun juga nanti Roh Tuhan itu yang akan bisa membantu kita, teman-teman. Sampai yang tadi dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Tuhan akan mengajar kita apa yang harus kita katakan. Jadi sampai untuk berkata-kata, berargumentasi aja Roh Tuhan itu bisa terlibat di dalam kita, teman-teman. Karena melindungi kita, menuntun kita, menjadi penghibur kita gitu. Semua gitu. Roh Tuhan itu seperti itu gitu. Orang kaya yang bodoh, ini cerita perikopnya ayat 13, teman-teman. Perikopnya dulunya orang kaya yang bodoh gitu. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Nabi Isa, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim pengantara atas kamu?" Ya, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Saking berlimpah-limpahnya, teman-teman. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lubung-lubungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Nah, orang dunia itu yang begitu, teman-teman ya. Nah, orang dunia atau orang berkeyakinan gitu, maksudnya orang berkeyakinan, orang yang beragama, orang yang mengaku percaya Tuhan, menerima Tuhan, mengasihi Tuhan, taat Tuhan, tapi tidak mengenal, tidak mengerti akan pribadi Tuhan maupun firman Tuhannya. Jadi kan susah, teman-teman. Nah, ini akan berpikir bahwa harta benda itu adalah sebagai benar-benar andalannya. Makanya terus-terusan dia akan mengumpulkan terus, teman-teman. Gitu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ya, demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengeluarkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan Allah. Jadi kalau kita simak ayat 19-nya, teman-teman, ya bahwa yaitu manusia dunia ini benar-benar orang berkaya itu benar-benar hidup itu mengandalkan dengan harta, teman-teman. Jadi kalau sampai hartanya banyak, seolah-olah ya jiwanya, dalam arti kata pikiran, perasaan, kehendak si manusianya itu gitu, merasa tenang, teman-teman. Pikirnya sudah banyak harta benda yang berlimpah-limpah tadi, yang sudah diperkirakan sampai seumur hidup dia itu mencukupi gitu. Tapi firman Tuhan dan Tuhan katakan bahwa, nah kalau seandainya tahu-tahu besok lusa di mati gitu, mendadak meninggal dunia, terus hartanya buat siapa gitu? Toh dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Toh yang namanya harta dunia yang dia kumpulkan berlimpah-limpah itu gitu, tidak ada satupun yang bisa terbawa apabila dia meninggal dunia gitu. Nah ini Tuhan katakan seperti itu. Jadi ngapain gitu kalau kita cuma bicara urusan harta di dunia ini. Nah ceritanya lain, teman-teman, apabila pengenalan pengertian kita sudah lebih dalam akan firman Tuhan Allah, ya apa sih gunanya harta gitu? Ya ada gunanya, teman-teman. Ya cuman harta itu akan digunakan bukan untuk kepentingan kita, tapi harta itu akan digunakan sebagai persahabatan dalam hal menjadi alat Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan, teman. Itu, teman-teman, yang penting harta dari sisi Tuhan itu seperti itu. Tapi kalau harta itu tidak dari sisi itu, Tuhan khawatir sekali justru gara-gara harta benda ini ya kita ini terjerembab, terperosok, tergelincir ya untuk tidak hidup dengan benar,
seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, yang oleh gara-gara kata harta tadi teman-teman gitu. Jadi memang kalau orang dunia dan orang berkeyakinan kan selalu dengan pola pikirnya kan bagaimana ya merancangkan dan menghendaki ya untuk bisa mencapai target sukses duniawi, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi, bagaimana untuk bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu, memenuhi barang-barang segala macam yang sifatnya duniawi itu ya demi keangkuhan dan kesombongan gitu. Nah ini yang benarnya rancangan kehendak semacam ini ya umumnya bagi orang dunia atau orang berkeyakinan seperti itu teman-teman. Dan sama sebenarnya apa yang dirancangkan dan duniawi, orang dunia dan orang-orang berkeyakinan itu tidak beda dengan apa yang memang rancang dan iblis rancangan untuk manusia sehingga manusia terjebak teman-teman. Ya urusannya tidak jauh-jauh oleh hal-hal duniawi ini, pengen soal harta, pengen tahta, pengen yang namanya kebahagiaan, segala macam cara yang dihalalkan, yang penting yang mendapatkan itu, yaitu rancangan dan kehendak iblis itu seperti itu teman-teman, dengan maksud agar manusia itu tidak bisa masuk ke dalam surga karena menganggap bahwa satu yang mengandalkan benar dari hartanya gitu, dari tahtanya gitu. Nah kedua ya jadi merasa bahwa apabila ada harta gitu ya hidup itu ya yang tadi dikatakan itu jiwanya itu merasa tenang bahwa ya segala macam itu akan bisa aman dan nyaman adanya gitu. Tapi lupa kalau kepentingan duniawi itu ya batasnya itu cuma sebatas ya untuk di dunia ini teman-teman. Jadi nggak bisa nyampe ke alam akhirat yang kekal itu, dunianya fana gitu. Dan Tuhan berulang-ulang kali maupun firman Tuhan ingatkan gitu bahwa kita manusia ini hidup ya sebagai manusia roh itu benar tempatnya bukan di dunia ini teman-teman, tapi adanya di alam akhirat, di mana kehidupan di alam akhirat adalah kekal gitu. Yang ini yang susah sekali Tuhan atau firman Tuhan inputkan kepada manusia ini susah sekali teman-teman untuk bisa dapat diterima gitu oleh si manusianya gitu. Nah, kenapa? Karena kembali lagi kalau kita bicara di ayat 22 gitu sampai 34, perikopnya ini bicara yang kenapa manusia begitu karena hal kekhawatiran teman-teman. Jadi makanya di judul dikatakan kalau temanya percaya Tuhan itu ya benar-benarnya kalau sampai orang percaya sama Tuhan itu tidak ada punya rasa khawatir dan takut lagi. Tapi dalam realitanya kan ada hal kekhawatiran itu seperti di perikop ini. Hal kekhawatiran ya Nabi Isa berkata pada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung gitu. Namun demikian diberi makan oleh Tuhan Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ya, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah terlebih lagi kamu, hai orang-orang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Firman Tuhan selalu ingatkan ini teman-teman. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu dalam artian Tuhan Allah tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan Allah tahu teman-teman, kita membutuhkan hal dunia itu tahu sekali gitu. Dan memang ya dijanjikan memang Tuhan akan tambahkan gitu loh. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi Tuhan pengen sekali kita mencari kerajaan Allah, dalam arti kata mencari Tuhan Allahnya dan firman Tuhan Allahnya gitu. Dan kalau sampai kita sudah mencari Tuhan Allah dan firman Tuhan Allahnya, ya Tuhan yang akan tambahkan teman hal-hal duniawi tadi gitu. Itu janji Tuhan di dalam firman-Nya seperti itu gitu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Tuhan Allahmu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu.
juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati percuri dan tidak dirusakkan ngengak gitu. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ini kadang-kadang kalau kita ketemu mentor rohaniawan yang nggak benar teman-teman, kadang-kadang ayat 33 ini bisa jadi ngawur gitu teman. Di sini dikatakan jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ya buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Ini kalau diartikan secara duniawi bisa seolah kesannya memang benar-benar jual teman. Tapi kalau diartikan secara rohani, ya maksudnya ya kita tidak perlu harus mementingkan nomor satu soal harta benda teman-teman. Karena kembali lagi setelah kita mengenal mengerti lebih dalam bahwa kita harus mencari pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah itu, dan kita mampu mengerti akan firman Tuhan Allah gitu, kita di situ akan tahu teman-teman bahwa yang namanya yang penting itu bukan hal duniawinya, bukan hal harta bendanya gitu. Yang penting itu justru bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Roh Tuhan teman-teman. Jadi dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan cerita mengandalkan harta benda kita gitu. Jadi pengenalan pengertian kita jadi berubah teman-teman. Apabila kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi harta itu sudah tidak harta di dunia itu sudah bukan menjadi satu keharusan gitu, satu hal yang prioritas gitu. Ya harta di dunia itu malah akan dijadikan bagaimana menjadi alat gitu. Ya alat Tuhan dalam hal ya kita menjadi alat dalam melakukan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Jadi kalau kita bicara di sisi rohani teman-teman, kita ini Tuhan itu tugaskan kita dua hal untuk mendapatkan keselamatan kekal gitu. Ya satu, bagaimana caranya kita melakukan firman Tuhan. Tapi juga yang kedua teman-teman, Tuhan ingin sekali kita bagaimana mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita gitu. Itu yang Tuhan minta untuk kita, itu dua hal itu teman-teman. Jadi melakukan firman Tuhan dan juga mengajarkan atau memberikan kebenaran firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan juga gitu. Jadi dua hal itu, kalau melakukan firman Tuhan kan harus teman-teman. Jadi pengen yang pertama melakukan firman Tuhan untuk individu sendiri, untuk pribadi sendiri, atau melakukan firman Tuhan tapi dengan cara melakukan dan juga mengajarkan dan memberikan firman Tuhan. Nah itu yang sebenarnya Tuhan inginkan itu teman-teman. Nah untuk kita bisa melakukan hal yang kedua, bagaimana kita mengajarkan dan memberikan kebenaran firman Tuhan gitu. Ya mau nggak mau harta benda itu jadi perlu teman-teman. Uang itu jadi perlu, mamon itu jadi perlu. Makanya firman ada katakan bahwa mamon itu jadikan sebagai persahabatan untuk dunia, untuk sesama kita yang kita mau tarik untuk masuk ke dalam keselamatan itu teman-teman. Intinya gitu teman-teman. Nah, hal kekhawatiran juga Tuhan di firman ayat 35 sampai ini panjang ya, 35 sampai 48 ya, firman Tuhan ingatkan harus ada kewaspadaan teman, harus hati-hati gitu. Jadi hidup itu harus hati-hati. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar gitu. Hendaklah kamu juga karena anak manusia, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi firman Tuhan itu datang tidak dalam waktu sekarang, atau Nabi itu datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Nah, jawab Nabi Isa-nya, jadi siapakah pengurus rumah yang setia
bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, ya tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk gitu, ya maka tuan hamba itu akan datang padahal yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukannya apa yang harus mendatangkan pukulan, itu akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya, akan lebih banyak lagi dituntut. Ini pergubnya yang untuk 9 ini berubah lagi pergubnya. Nabi Isa membawa pemisahan. Jadi ini kadang-kadang juga yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, dan anggapnya kalau Nabi Isa atau firman Tuhan itu membawa kerukunan, tapi dalam realitanya enggak, teman-teman, bahwa firman Tuhan itu membawa pemisahan gitu, supaya ada proses pemurnian di dalam iman kita. Sebenarnya itu, teman-teman. Jadi coba ini, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ya, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, ini kalau kita bicara ayat 51 ini, kalau kita tidak mengenal lebih dalam, tidak mampu mengerti firman Tuhan, dianggapnya ini kenapa ada firman kok menyuruh seperti ini gitu? Apa bukan ini perbuatan semacam perbuatan iblis atau setan gitu? Tapi memang karena balik lagi kita harus mengenal mengerti maksud Tuhannya apa gitu. Di sini kalau kita cuma bicara di ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku. Ini kata firman Tuhan kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Firman Tuhannya katakan begitu, teman-teman. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 atau 2 melawan 3. Ya, mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jadi ya apa, kalau kita melakukan firman Tuhan, teman-teman, memang kita akan mendapatkan hal seperti ini, teman. Saya rasakan seperti ini waktu awal-awal, jadi ngerasa aneh, teman-teman. Kenapa ya kok kita makin melakukan firman Tuhan kok makin bukan mulus dalam arti kata di keluarga kita, kok malah jadi ribut gitu. Nah, tapi setelah kita lebih mendalam, lebih mampu mengerti ya apa sih ya yang dibutuhkan untuk ribut ini gitu ya, sampai ada kesan membawa pemisahan, bukan akur tapi pemisahan itu ya. Kembali lagi, teman-teman, karena bentuk-bentuk ujian cobaan untuk kita ya, kedekatan atau kemurnian iman kita gitu ya, yang diuji oleh Tuhan itu adalah tidak bisa dengan cara lain, teman-teman, selain ya pemisahan di dalam keluarga kita. Kalau kita bicara apa ya, kalau kita ketemu orang-orang luar, contohnya kalau kita misalnya ada hidup berbeda gitu, berbeda cara dengan masyarakat kita, kan kita masih bisa menghindari, teman-teman, dari masyarakat kita gitu. Ya ribut saja, diperkecil lagi, misalnya kita ribut dengan komunitas kita dianggap aneh gitu, tidak wajar dan bodoh ya oleh komunitas kita. Kita akhirnya nggak cocok, akhirnya kita bisa memisahkan diri, teman-teman, dari si masyarakat, dari komunitas itu gitu. Nah, sebaliknya di keluarga besar, teman-teman, di keluarga paman dan bibi-bibi gitu, sama aja, teman, kita masih bisa menghindar gitu. Masuk lagi sampai ke keluarga kecil, misalnya keluarga kakak adik kita gitu, keluarga kakak adik kita juga masih bisa menghindar, teman. Nah, begitu masuk ke dalam keluarga kita sendiri, ini bagaimana? Ini jadi masalah, teman-teman. Nah, waktu kita bicara dengan
orang tua kita, dengan mertua kita, dengan anak kita, dengan mantu kita, kita masih bisa teman-teman memisahkan diri lagi gitu. Tapi kalau kita udah bicara dengan pasangan kita teman-teman, ya suami mengalami pemisahan dengan istri, istri mengalami pemisahan dengan suami, ini nggak bisa apa-apa teman-teman. Dan itu cara Tuhan, teman-teman. Cara Tuhan bagaimana membuat hal ini terjadi agar benar-benar kita masing-masing pribadi, baik suami ataupun si istri gitu, ya keduanya itu diuji imannya gitu ya, sampai seberapa tinggi gitu iman kita, sampai seberapa percaya kita, sampai seberapa kuat kita menderita untuk Tuhan gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi kenapa di sini firman Tuhan bukan membawa persatuan tapi pemisahan, karena memang sebagai alat Tuhan untuk bagaimana meningkatkan level iman percaya kita, level iman kita tahan menderita kita gitu, yaitu pasti lewat pemisahan ini. Dan lewat pemisahan di dalam keluarga ini yang dikatakan di firman di ayat 53 ini, tidak ada cara lain teman-teman. Coba kalau yang tadi saya urut gitu ya, yang namanya ujian cobaan yang paling berat itu ya ada di dalam pasangan sendiri teman-teman. Suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, itu yang paling berat. Nah, beda cerita kalau seandainya suami istri sudah satu arah, yang bisa juga berantem dengan anak-anak atau mantunya, bisa berantem dengan orang tua, juga dengan mertuanya. Dan kalau kita lebih jauh lagi, ya umum saja kita nggak cocok gitu, nggak sesuai dengan apa yang keluarga kecil kita inginkan gitu, dan keluarga besar kita, komunitas maupun masyarakat. Cuman yang paling berat kalau yang saya rasakan teman-teman, dan firman Tuhan katakan, memang apa ya, kalau ujian cobaan itu sudah mencapai sampai ke level pemisahan, beda gitu, beda pendapat, beda segala macam, beda iman kita dengan suami dengan istri, istri dengan suami. Ini yang mestinya ujian cobaan yang sudah level tinggi teman-teman, karena udah nggak mudah teman, nggak menghadapi ini bukan mudah gitu, sulit sekali gitu. Nah ini yang terakhirnya ayat 54 teman-teman, sampai ke sambungannya sampai ke 59. Nah ini bicara dari menilai zaman gitu, perikopnya judulnya itu. Nabi Isa berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi gitu. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi juga. Jadi kalau kita menambah musim itu bisa tepat terjadi teman. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah ini maksudnya cerita di ayat ini teman-teman. Jadi kalau kita benar-benar ingin melakukan firman Tuhan itu, ya kita sudah harus bergening dengan diri kita sendiri, bergening dengan apa sih yang kita kenali akan firman Tuhan itu gitu. Nah kita satu saat harus memutuskan, harus berunding, kita harus memutuskan kita mau pilih tetap menjadi pelaku firman atau kita meninggalkan firman. Karena tidak mungkin bisa separuh-separuh. Melakukan firman itu Tuhan itu tidak bisa abu-abu teman-teman, tidak bisa di tengah-tengah. Jadi pasti kita akan tersudut untuk bisa memutuskan, untuk berani memutuskan kita benar mau terus melakukan firman Tuhan atau meninggalkan firman Tuhan gitu. Itu hidup dengan Tuhan itu tidak bisa di tengah-tengah teman-teman. Ini yang mesti kita camkan gitu. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft saya teman-teman, saya cobain. Tadi sudah dibacakan Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 34 dan kitab Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 59 gitu. Sekarang saya coba masuk ke dalam draft, siapa tahu bisa lebih jelas teman-teman. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Pada umumnya orang akan selalu katakan jika kita percaya Tuhan. Jadi umum saja teman-teman, orang akan mengatakan bahwa yang percaya Tuhan ya pasti ngomong percaya. Kayaknya nggak ada loh, sedikit sekali orang yang akan ngomong percaya Tuhan gitu, percaya Tuhan atau tidak percaya. Rasanya nggak ada gitu, kecil sekali. Mungkin kalau ada ya nggak tahu, satu per mil, maksudnya satu orang dari 1000 juga mungkin nggak ada kali. Jadi memang rata-rata semua orang akan katakan bahwa kalau ditanya percaya Tuhan kan jawabannya pasti percaya Tuhan.
Tuhan. Nah, masalahnya, apakah parameter percaya yang kita gunakan jika dalam hidup kita masih dipenuhi oleh rasa takut dan rasa khawatir dalam menjalani kehidupan? Nah, ini jadi parameternya apa gitu ya? Kalau percaya itu berarti kan percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu besar dan lebih besar dari segala perihal yang ada, permasalahan yang ada, kenapa kita mesti khawatir dan takut? Harusnya kan teorinya begitu, teman-teman. Tapi kenapa realitanya kok kita ngomong percaya gitu, tapi kita tetap ada rasa takut dan khawatir menghadapi hidup ini? Ya berarti sebenarnya ya tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, ya kita pasti akan dengan apa? Dengan yakin gitu ya. Pasti permasalahan yang timbul itu akan bisa diatasi oleh Tuhan. Itu gampangnya gitu, teman-teman. Tapi dalam prakteknya kan gak segampang itu gitu. Jadi apakah parameter percaya yang kita gunakan jika dalam hidup kita masih dipenuhi oleh rasa takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan kita ini? Secara tidak sadar kita munafik terhadap Tuhan. Kenapa kita bisa disebut munafik? Karena kalau kita akui Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha segala macam, ya kembali lagi logikanya kita nggak usah ada rasa takut dan khawatir, teman. Apabila kita tidak punya rasa takut dan khawatir, ya berarti kita pasti tidak apa ya? Kita tidak pernah akan ragu-ragu melakukan firman Tuhan. Contoh yang paling gampang, teman-teman. Ya, bagaimana caranya kita sebagai anak gitu terhadap orang tua atau mertua, ya firman Tuhan katakan kita harus menghormati orang tua dan mertua kita gitu. Itu keharusan, teman-teman. Ya kita hormatin saja gitu. Kita nggak perlu harus menilai, oh orang tua kita ngawur nggak perlu dihormati, mertua kita seperti itu nggak perlu dihormati. Ya tidak perlu. Ya kita percaya Tuhan saja. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita atau mertua kita, meskipun kalau pakai rasio tidak apa yang patut dihormatinya gitu. Kita memiliki orang tua semacam begini, mertua semacam begitu gitu. Tetapi kembali lagi, kalau kita memang percaya Tuhan, ya kita lakukan. Kedua, misalnya bagi seorang suami gitu terhadap orang tuanya, ya seperti itu. Tapi kalau seorang suami terhadap istrinya gitu, ya cuma bisa percaya Tuhan tidak. Kalau percaya Tuhan, ya berarti Tuhan katakan bahwa ya harus mengasihi istrinya tanpa bisa adu argumentasi, ini tidak pantas dikasihi lah, harus ini itu, tidak bisa gitu. Kalau kita percaya Tuhan, ya kita lakukan firman Tuhan. Perintah Tuhan apa yang inti kita untuk istri kita? Yang mengasihi, yang mengasihi. Cukup begitu saja, teman-teman. Nggak pengen tahu alasannya pantas dikasih atau tidak, tapi Tuhan katakan harus mengasihi. Ya kita harus berani-berani mengasihi. Tapi sebaliknya, seorang istri juga sama, teman-teman. Kalau memang seorang istri benar-benar ingin melakukan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, kata Tuhan katakan bahwa yang namanya istri kepada suami itu harus tunduk, ya harus taat gitu. Jadi tanpa alasan loh. Ya kalau seandainya seorang istri yang masih belum percaya Tuhan, masih munafik terhadap Tuhan, akan komplain gitu. Masa suaminya begini harus tunduk, masa begini, begitu, begini. Kalau suaminya bener lah bisa tunduk. Ya kalau suaminya baik ya bisa tunduk. Selalu akan katakan begitu, teman. Padahal kalau bicara kita percaya Tuhan, ya tidak perlu ada alasan seperti itu. Yang penting Tuhan perintahkan apa? Oh, seorang istri harus tunduk kepada suami. Ya sudah, ya tidak bagi syarat. Saya bisa tunduk kalau begini. Nggak bisa. Seorang suami pun sama kan yang tadi dikatakan. Tidak bisa mengasihi istri kalau syaratnya begini. Ya nggak bisa, teman-teman. Ya kalau kita percaya Tuhan, ya kita lakukan gitu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang kita lakukan tanpa ada syarat untuk yang kalau begini, kalau begitu, nggak ada kalaunya, nggak ada syarat kalau. Begitupun juga suami istri terhadap anak-anak, teman-teman, harus menuntun gitu. Ya tidak bisa ada alasan bahwa ya susah tuh, saya sudah belajar menuntun anak-anak mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi anak-anak ya tidak ada alasan gitu. Yang penting kita bagaimana caranya punya tugas, ya kalau kita percaya Tuhan gitu, orang tua itu harus benar-benar bisa menuntun, mengajarkan firman Tuhan, lepas mereka mau terima kita atau tidak, tapi itu tugasnya kita gitu. Nah begitupun nanti anak-anak, teman-teman, anak-anak juga punya tugas kepada orang tua, mesti menghormati gitu. Ya mau nggak mau harus seperti itu. Jadi memang urutannya percaya Tuhan itu harus benar-benar berani melakukan perintah peraturan firman Tuhan tanpa syarat. Kalau begini saya baru bisa mau melakukan firman Tuhan. Kalau begini, jangan-jangan nanti Tuhan salah nih ya. Yang disebut seorang
istri yang perlu dikasih itu mestinya istri yang begini-begini. Kalau seandainya istri juga akan katakan itu, suami yang pantas ditunduki itu harus begini. Nah itu kalau udah begitu maksudnya ya berarti ya tidak percaya Tuhan gitu. Kalau percaya Tuhan kita sudah all out aja, sudah kita tutup mata ya, jangan berpikir yang enggak ya, kita maju aja teman-teman dengan melakukan firman Tuhan gitu. Yang kita percaya dan melakukan firman. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Tapi dalam realitanya ya kita takut dan khawatir teman-teman. Jadi si suami takut dan khawatir akan istrinya, jadi susah mengasihi, si istrinya juga susah tunduk kepada suaminya karena memang ya ragu gitu, ragu bukan kepada suaminya, ragu kepada firman Tuhan. Atau mungkin bisa juga suami istri itu tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, belum mengerti firman Tuhan dan memang belum melakukan firman Tuhan. Nah itu yang disebut percaya itu ya, kalau sampai percaya Tuhan tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan ya makin repot lagi teman-teman. Bagaimana kategori yang disebut percayanya itu, jangan-jangan percaya itu dipaksakan dari pikiran perasaan kehendak manusia sendiri, bukan percaya dari pikiran perasaan kehendak yang Tuhan hendaki gitu. Lukas pasal 12 ayat 13. Ini terhadap Tuhan karena kita katakan percaya dan telah terima Tuhan dan firman Tuhan sebagai pedoman dan adalah hidup kita. Ini kalau jadi secara tidak sadar kita kadang-kadang munafik terhadap Tuhan karena kita katakan percaya dan telah terima Tuhan dan firman Tuhan sebagai pedoman dan adalah hidup kita, tapi kita munafik gitu. Karena kita tidak melakukan Tuhan dan firman Tuhan ini sebagai pedoman dan adalah hidup kita. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Orang dunia dan berkeyakinan lebih percaya kepada kekayaan harta benda daripada kepada Tuhan, karena mereka tidak mengenal dan tidak mengerti akan perintah dan peraturan serta janji-janji dan juga rancangan dan kehendak Tuhan yang sudah tertulis di dalam isi firman Tuhan. Nah ini teman-teman, kadang-kadang orang percaya Tuhan ya tapi tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan. Nah ujung-ujungnya jadi si orang ini mengandalkan harta benda, bukan mengandalkan Tuhan tapi lebih mengandalkan harta benda. Tapi yang aneh, waktu orang tersebut mengandalkan harta benda, tapi dalam arti kata formality simbolisnya dia udah terima Tuhan gitu. Seolah-olah dia percaya Tuhan, ya dia taat kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan gitu. Tapi ya semua munafik semua karena tidak dilakukan teman-teman. Yang dipegang itu adalah dia itu tidak munafik terhadap harta benda. Kalau bicara harta benda dia tidak munafik, merasa memang dia butuh sekali, merasa aman dan nyaman apabila ada harta benda. Tapi kalau bicara mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan, ini tanda tanya teman-teman. Ya ini yang disebut munafik di dalam firman Tuhan, itu maksudnya gitu teman-teman. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34 gitu. Pada umumnya orang khawatir tentang makanan, minuman serta pakaian. Tuhan peringatkan dan ajarkan semua khawatir tersebut serahkan kepada Tuhan gitu. Nah ini kalau kita percaya Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan katanya. Dan tugas kita mencari Tuhan dan firman-Nya ya. Dan selama melakukan firman Tuhan, selama mencari Tuhan itu gitu, ya Tuhan yang akan mencukupi, bahkan menambahkan bagi kita teman-teman. Jadi Tuhan itu akan membalas kita terus, kebutuhan kita itu akan dicukupi dan dibalas, dan kalau perlu ditambahkan gitu, karena Tuhan yang tahu. Yang jelas Tuhan inginkan bahwa ya kita, tugas utama hidup kita adalah mencari Tuhan pribadi dan juga firman Tuhannya dulu. Ya kalau selama kita benar komit melakukan itu, Tuhan jamin kecukupan hidup kita teman-teman. Bahkan Tuhan bisa tambahkan. Sampai satu titik teman-teman, kita tahu bahwa yang disebut ditambahkan oleh Tuhan itu kita sendiri tidak merasa perlu lagi teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah lebih dalam mengenal dan mampu mengerti maksud Tuhan tentang hal-hal duniawi itu untuk apa gitu, hal-hal yang ditambahkan itu untuk apa gitu. Jadi yang ditambah itu kembali lagi hanya diperlukan untuk apabila kita menjadi alat Tuhan demi keselamatan sesama kita. Cuman itu teman-teman. Kenapa? Karena pribadi kita sudah tidak merasa butuh itu lagi, bukan target-target dunia yang kita rancang dan kendaki gitu. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Melakukan firman butuh kewaspadaan karena akan banyak ujian dan cobaan. Dan semakin kita mengenal lebih dalam dan lebih mampu serta lebih berani melakukan firman oleh kuasa roh Tuhan itu, karena adanya roh Tuhan tersebut gitu ya, maka akan lebih banyak permasalahan yang disertai
dengan berbagai penderitaan yang dalam. Jadi semakin kita berani, semakin kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, semakin mampu mengerti firman Tuhan, kita makin berani teman-teman melakukan firman Tuhan. Waktu kita makin berani melakukan firman Tuhan, itu ujian cobaan itu makin banyak teman-teman. Dan pasti ujung-ujungnya penderitaan, teman. Penderitaan itu jadi timbul. Tapi kembali lagi karena kita sudah hidup bersama dengan Roh Tuhan gitu, ya, yang mestinya menjadi penderitaan itu malah bisa kita hadapi dengan sukacita, teman-teman. Sukacita yang mulia gitu, sukacita yang khusus yang dari Tuhan, yang hadir oleh karena Roh Tuhan gitu. Jadi dalam penderitaan orang dunia, orang berkaitan akan melihat kita aneh gitu. Ya, orang ini kok dalam menderita kok bisa ada sukacita gitu. Nah, ini yang, dan orang-orang yang sudah benar-benar mampu mengerti firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan itu tidak mundur teman-teman. Dalam kondisi, situasi, kondisi apapun juga tidak surut mundur dengan tidak melakukan firman Tuhan. Tetap aja mereka akan melakukan firman Tuhan. Itu hebatnya kekuatan Roh Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi memang untuk dunia dan orang keyakinan dianggapnya hal yang aneh, tidak wajar dan bodoh. Yaitu yang firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Firman Tuhan akan membawa pemisahan pribadi kita terhadap lingkungan sekitar, bahkan sampai kepada keluarga kita yang akan alami proses kemurnian tingkat iman di dalam keluarga, antar suami dengan istri, dengan anak, bahkan dengan mantu dan mertua, mungkin dengan orang tua, sehingga kekudusan masing-masing anggota keluarga akan terjadi, sehingga seluruh keluarga akan masing-masing hidup oleh firman dan Roh Tuhan. Dan sasaran target Tuhan seperti itu teman-teman. Apabila memang satu keluarga itu kuat semua gitu, benar-benar percaya dan taat, mengasihi Tuhan gitu, ya semua satu saat akan mencapai titik kemurnian iman yang sesuai dengan pengharapan Tuhan. Ya semua jadi akur lagi teman-teman. Bagaimana seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang mantu, seorang tua gitu atau mertua, ya semua akhirnya bisa hidup rukun kembali karena memang sudah satu level iman itu sudah tidak berbeda banyak teman-teman. Nah, ini ya akhirnya bisa bersatu. Tapi awal-awalnya ya firman Tuhan katakan pemisahan gitu. Ya firman Tuhan itu bisa membawa kita kepada pemisahan untuk mendapatkan level iman yang tinggi teman-teman. Tapi setelah kita masuk ke dalam level yang iman yang tinggi, bagi orang yang percaya, si suami, istri, anak-anak, mantu dan orang tua maupun mertua, ya ini akan mendapatkan ya kembali lagi ya penyatuan di dalam Tuhan tadi teman-teman. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 59. Ada saat kita harus berani tentukan sebagai pelaku firman oleh kedalaman pengenalan dan kemampuan akan pengertian firman serta hidupkan Roh Tuhan, sehingga kita tergerak untuk menjadi contoh kebenaran hidup bagi keluarga dan sesama kita. Nah, yang ini yang konyol ini teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu waktu saya melakukan firman Tuhan teman-teman, saya makin mengerti maksud Tuhan ini seperti apa gitu. Nah, waktu saya menjalankannya bukan hal yang mudah teman-teman. Ya banyak sekali hal-hal penderitaan yang mesti dilewati oleh kita sebagai pelaku firman. Cuman yang konyol teman-teman, yang aneh, yang gak wajar, yang dianggapnya kebodohan itu, ya kita mengalami seperti itu. Tetapi di dalam hati kita, karena kita belajar lebih mengasihi Tuhan, lebih percaya Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, kita mau teman-teman, ya mau menjalankan apa yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita. Yang tadi dikatakan, setelah kita menjadi pelaku firman teman-teman, Tuhan itu menghendaki kita tidak berhenti cuma melakukan firman, tapi juga bagaimana kita mengajarkan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman. Nah, ini yang kita terdorong untuk melakukan itu. Padahal kita sendiri belum dalam kondisi yang final, ya dalam kondisi yang sudah mengalami sukacita yang bagaimana. Tidak teman-teman. Tapi kita terdorong untuk bisa mentaati, mengasihi Tuhan, percaya Tuhan dengan cara yang menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, firman Tuhan kepada sesama kita, supaya
Jadi tugasnya dua, teman. Apabila kita sudah melakukan firman Tuhan, berarti kita masuk ke dalam surga. Nah, kita pengen sesama juga masuk ke dalam surga, mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu. Tapi bagi kita yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan sebagai alat Tuhan, Tuhan kasih reward posisi kita di dalam surganya, teman-teman, sebagai orang yang memimpin warga surga yang tadi itu, atau sebagai apa posisinya lebih tinggi, atau yang bisa dikatakan sebagai timnya Tuhan di dalam kerajaan surga, atau bisa juga dikatakan sebagai keluarganya Tuhan, teman-teman, di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan itu ingin sekali kita di posisi ini, teman-teman, melakukan firman Tuhan sekaligus juga mengajarkan firman Tuhan, memberikan kebenaran Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu loh targetnya Tuhan, supaya bisa serupa Nabi Isa bagi orang Nasrani, supaya bisa serupa dengan perintah firman Tuhan, dan supaya bisa sempurna seperti yang Tuhan rancang hendaki, ya, untuk bisa terhadap kita gitu, bagaimana untuk menjadi sempurna. Mudah-mudahan sharing pagi ini, teman-teman, judul percaya Tuhan itu tidak memiliki lagi perasaan khawatir dan takut menghadapi kehidupan oleh karena roh Tuhan itu, bisa teman-teman tangkap dan dimengerti. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.